Satu PR yang ditinggalkan anggota DPRD DKI periode 2014-2019 kepada DPRD DKI yang baru periode 2019-2024 adalah pemilihan wakil gubernur DKI. Apakah proses yang sudah berjalan harus diulangi lagi dari awal dengan adanya keanggotaan baru DPRD DKI? Kita akan membahas hal ini dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat pagi Pak Ferry. Pagi, Mbak Terima Suni. kasih sudah hadir di Metro Pagi Prime Time. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kami akan mengajak Anda melihat tahapan pemilihan wakil gubernur yang sudah berjalan selama ini. Berdasarkan ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 176 Ayat 1, pengisian Wagub DKI melalui pemilihan oleh DPRD DKI Jakarta berdasarkan usulan parpol atau gabungan parpol pengusung. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tatip DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 24 dan Pasal 25, hasil pemilihan oleh DPRD disampaikan ke Presiden melalui Mendagri. Proses pemilihan Wagub DKI sudah berjalan pada 4 Maret 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan 2 nama cawagup ke DPRD DKI Jakarta yang diserahkan oleh partai pengusung. 2 nama itu adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaihu. Pada Mei 2019, DPRD DKI mulai memproses dengan membentuk pansus pemilihan wagub beranggotakan 25 orang dengan ketua Muhammad Ongen Sangaji dari fraksi Hanura. Pada 20 Mei 2019, Pansus mulai susun tata tertib pemilihan wagub. Akhir Mei 2019, Pansus melakukan kunjungan kerja studi banding ke Riau dan Grobogan, Jawa Tengah yang pernah melakukan pemilihan cawagup dan cawabuk. Pada 9 Juli 2019, Pansus merampungkan draft tata tertib pemilihan wagub DKI yang kemudian akan dibawa ke Rapim Gabungan sebelum dibawa ke Paripurna DPRD. Namun, Rapim Gabungan tidak pernah terrealisasi. 3 kali dijadwalkan, 3 kali tak terlaksana karena tidak mencapai quorum. Baik, kita akan langsung bahasnya PR bagi DPRD DKI Jakarta yang baru 2019-2024 yaitu menentukan wakil atau memilih wakil gubernur ya yang sudah kosong 1 tahun ya Mas Ferry. Kalau Anda lihat dengan adanya keanggotaan baru di DPRD DKI, kira-kira akan merubah tidak mekanisme yang berjalan selama ini? Saya pikir tentu harusnya berubah ya, karena beberapa kelemahan di Tatip 2014 yang membuat proses pemilihan wakil gubernur ini tertunda-tunda, itu bisa diperbaiki di Tatip 2019. Nah, hanya saja ini kan soal niat politik ya, kalau kemudian tidak ada kesepakatan di antara partai-partai untuk mengubah aturan main dalam penentuan wakil gubernur ini, mungkin saja ini akan berlarut-larut. Tapi sebaik-baiknya ruang politik tentu memperhatikan kemaslahatan orang banyak ya. Bagaimanapun DKI ibarat perjalanan panjang tanpa ada ban serap itu aneh sekali ya. Kalau gubernur dibiarkan sendiri mengelola kota sebesar ini. Nah, oleh karena itu memang aturan main 2019 ini betul-betul harus berbeda karena kelemahan terangnya itu kan ada di soal penataan quorum. Jadi misalnya di dalam pemilihan wakil gubernur ini quorumnya harus lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Nah, selama ini kita dengar sudah 3 kali tidak pernah quorum. Nah, biasanya kalau dalam rapat-rapat itu ada batasannya tenggang waktu quorum. Apabila misalnya quorum itu tidak terpenuhi dalam 2 kali 24 jam, bahkan ada yang menentukan dalam hitungan jam saja ya. Nah, itu harus dianggap quorum. Sehingga anggota DPRD yang malas-malas tidak datang itu terpaksa harus datang untuk memenuhi quorum atau akan ditinggalkan karena tenggat waktu quorum. Nah, ini penting agar kemudian hal-hal tertentu itu tidak berlarut-larut. Rakyat kan juga butuh kepastian dan kita tidak perlu berdebat hal ini terus-menerus kan, karena bagaimanapun kemaslahatan kota jauh lebih penting. Ya, Mas Ferry, kalau kita lihat proses yang sudah dijalankan oleh DPRD DKI periode 2014-2019 ini kan udah berbulan-bulan gitu ya. Kemudian pansus sudah ada,
kemudian tatib juga sudah disepakati. Dengan anggota DPRD DKI yang baru, apakah semua proses ini akan dimulai lagi dari awal? Makanya saya bilang tadi Mbak Suni, ini tergantung niat yang baik. Kalau kemudian di dalam tatib yang baru besok dimulai dari awal, pasti akan dimulai dari awal. Tapi kalau kemudian anggota DPRD yang baru bersepakat bahwa ini bisa dimulai dari 2 nama yang sudah diusulkan gubernur, karena tentu saja gubernur akan berpikir akan mengusulkan nama yang sama, atau kemudian ada siklus politik yang memaksa gubernur untuk memilih calon yang baru. Nah, betul-betul ini bergantung dengan sikap politik anggota DPRD DKI Jakarta yang baru. Mau dibawa kemana kemudian proses ini ke depannya. Jadi kalau kita lihat atau Mas Ferry lihat ini sebenarnya lebih ketarik ulur politik ya, niat politiknya ya? Ya, kalau saya berpikir sederhana, kalau kemudian DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 sepakat kemarin sudah selesai. Karena ini kan sebenarnya diatur dalam undang-undang pemilihan kepala daerah dan undang-undang pemerintahan daerah Jakarta, undang-undang Jakarta sebenarnya sudah mudah saja kemudian untuk memilih 2 nama itu. Namun kenapa tidak dipilih-pilih dari 2 nama, ya saya pikir ada suasana politik yang belum disepakati di balik layar ya. Baik, kita lihat akan ada anggota DPRD DKI yang baru ini dari partai baru yaitu PSI mengusulkan ada public hearing, interview terbuka sebelum voting dilakukan. Itu dalam secara aturan seperti apa sih, Mas Ferry? Iya, kalau di dalam undang-undang kan tidak ada yang begituan ya, karena memang ini ruang bagi gubernur untuk kemudian menentukan siapa pasangannya. Tidak boleh juga terlalu banyak intervensi bagi seseorang untuk menentukan pasangan orang lain kan begitu. Nah, gubernur punya wewenang gitu. Ya, semacam hak prerogatif gubernur lah untuk menentukan 2 calon ini. Tapi kalau ruang politik berkata lain ya, tentu ini bisa saja terjadi. PSI kan merupakan partai baru ya, tentu mereka mencoba mendekatkan aspirasi publik melalui proses pemilihan ini. Tetapi jangan sampai juga menentang apa yang sudah ditentukan undang-undang, bahwa 2 calon itu berasal dari gubernur. Nah, tentu kalau memang ada public hearing, partai PSI sendiri bisa melakukan itu tanpa harus menjadikan itu aturan main dalam proses di DPRD DKI Baik. Jakarta. Mas Ferry, kalau kita bandingkan dengan zamannya Ahok ya, ketika ia menjabat sebagai gubernur, ada kekosongan di posisi wakil gubernur dan itu bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Apa yang membedakan zamannya Ahok dengan zamannya Anies sekarang kalau Anda lihat? Satu, saya pikir memang soal kesepakatan partai-partai. Kedua, tentu mungkin soal sikap gubernur ya, bahwa gubernur mungkin punya sikap politik yang jelas ya, lalu didukung oleh partai yang dominan di DPRD. Nah, memang kerumitan Pak Anies kan beliau ini partainya dalam tanda kutip tidak ada sebenarnya ya, hanya ada partai pendukung. Oleh karena itu mungkin konstelasi di partai pendukung sendiri belum tuntas hingga sekarang. Nah, oleh karena itu perlu juga sikap tegas Pak Anies untuk menyatakan saya ya berkomitmen untuk menentukan calon wakil gubernur saya, tolong dibantu begitu ya oleh DPRD DKI Jakarta. Jangan kemudian ini berlarut-larut karena merugikan masyarakat ibu kota ya. Nah, ini yang pernyataan yang seperti ini kan bisa disampaikan oleh Pak Anies di hadapan publik agar publik mendengar dan DPRD bisa bersikap. Atau Pak Anies memilih untuk melakukan pendekatan kepada partai-partai politik untuk dibantu agar kemudian bisa menentukan pilihan wakil gubernur. Nah, ini kan soal style masing-masing pimpinan. Jadi memang butuh satu sikap tegas gitu ya dari Anies Baswedan untuk bisa menentukan wakil gubernurnya, karena ini sudah setahun lebih karena kosong. kan tidak ada satupun yang bisa menentukan siapa pasangannya kecuali Pak Anies Baswedan ya. 2 orang itu berasal dari kantungnya Pak Anies. Sehingga dia harus mempertegas pilihan itu walaupun diserahkan kepada DPRD. Pak Anies punya
public power ya, melalui ucapan, melalui tindakannya untuk mendesak DPRD untuk bisa memilih pasangannya. Baik, Mas Ferry, ini perjalanannya cukup panjang ya, dan anggota DPRD DKI sebelumnya tidak bisa menuntaskan PR ini. Kira-kira untuk keanggotaan yang baru ini perjalanannya akan seperti apa kalau Anda lihat? Saya merasa aneh saja ya, hampir setahun kita menunggu calon wakil gubernur, bahkan berdebat soal sosok-sosoknya ya. Lalu kemudian tidak tercapai komitmen, terutama partai menunda quorum di DPRD. Nah, pilihannya menurut saya ya DPRD 2019-2024 harus dipaksa publik ya untuk segera memilih calon wakil gubernur. Nah, caranya gimana dipaksa publik untuk segera menentukan? Misalnya kondisi bermasalah itu kan ada di Tatip. Nah, Tatip nomor 1 tahun 2019 kan soal DPRD itu ya, Tatip DPRD. Oleh karena itu ditentukan saja pasal-pasal yang bisa memastikan bagaimana mekanisme quorum itu bisa terwujud. Nah, salah satu yang bisa mendorong DPRD bekerja dengan baik tentu adalah rakyat sendiri ya, karena kan itu wakil mereka. Nah, itu bisa disuarakan dalam banyak ruangan sekarang ya, media sosial, langsung menyampaikan aspirasi pada anggota DPRD. Dan lumrahnya kan kalau dulu di zaman Pak Ahok kan ada pertemuan-pertemuan masyarakat di balai kota ya. Nah, mungkin itu bisa dilakukan oleh publik juga dengan Pak Anies. Tinggal Pak Anies kemudian memberikan tekanan bahwa harus segera memilih karena kondisi kan yang bisa merasakan kondisi adalah Pak Anies sendiri, kebutuhan terhadap wakil gubernur. Kecuali memang proses ini sudah bisa dinikmati gubernur karena kekuatannya sendirian itu mungkin bisa saja lebih sangat powerful ya. Mungkin itu yang ternikmati oleh Pak Anies. Tapi selama Wagub ini kosong memang fungsinya ada di sekretaris daerah ya? Lumrahnya kan tidak bisa begitu ya, karena wakil gubernur itu kan sidekicknya gubernur ya. Dia adalah orang yang ditugaskan dalam sewaktu-waktu kalau gubernur ada masalah atau dalam kondisi seremonial menggantikan gubernur. Dan itu mestinya tidak tugas sekda ya, karena dia kan memimpin administrasi, ASN dan segala macamnya. Nah, wakil gubernur ini posisi yang berbeda, tidak bisa diwakilkan oleh sekda. Terima kasih Mas Ferry Sama-sama. Amsari, pakar hukum tata negara untuk waktunya di Sama-sama, Metro Mbak Pagi Suni. Prime Time.